Halo guys, kita main bro handphone. Aku sama temanku Petron, Petre. Salah terus gua mau hinap. Nanti contohnya bisa diperhatikan di video ya. Enggak lah. Ngapain gua ini? Gua mau tidur. Hingga konsistensinya pas ya teman-teman. Nah kalau aku seperti ini aja udah cukup, tapi pokoknya yang kita matikan dulu dan aduk-aduk sebentar. Tahap terakhir kita tambahkan margarin atau butter sekitar 30 gram. Di sini aku mix aja biar enak dan kembali diaduk rata. Bagaimana cara melihat obrolan? Setelah tercampur rata, ini kuahnya udah matang. Kita pindah ke wadah dan biarkan dulu mendidih. Untuk bagian permukaannya bisa kita tutup menggunakan plastik wrap seperti ini atau plastik biasa boleh. Tunggu dulu guys. Kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah kuahnya dingin, nah hasilnya akan lebih padat seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita beri isiannya. Ini kita ambil satu kulit kue susnya. Coba kita potong untuk melihat apakah kopong atau enggak nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah kopong ya, cantik banget. Oke langsung aja kita beri isiannya. Biar lebih cantik, ini aku semprotkan kuahnya pakai squid seperti ini. Kita beri secukupnya aja, bisa disesuaikan. Nah ini cukup. Tuh, cantik banget ya teman-teman. Lanjut beri isian, lakukan hingga selesai. Nah kalau aku pribadi lebih suka diisi dari bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Jadi kuahnya itu nggak meluber kemana-mana. Hasilnya juga lebih rapi. Tuh, cakep ya. Dan kalau untuk jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan paper cup, kemudian dibungkus menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Jadi tampilannya lebih cantik, lebih higienis juga, tertutup seperti ini. Cocok banget untuk ide jualan atau isian snack box. Oh, rapi ya. Dan untuk menambah harga jual agar tampilannya lebih menarik juga, bisa ditambahkan stiker ucapan seperti ini. Paket komplit nih teman-teman, mantap ya, bisa untuk ide jualan. Kalau aku di sini jualnya sekitar Rp3.000 per piecesnya. Oke langsung aja kita cobain. Ini aku ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, kulitnya itu lembut, kuahnya itu manisnya pas, lembut, super creamy, lumer juga nih teman-teman, enak banget. Dimakan dingin kuahnya makin mantap. Semoga bisa menambah kreasi ide jualannya ketika teman-teman cobain, semoga berhasil ya. Yang penting pastikan bahan-bahannya masih bagus, ikutin tips-tipsnya, insya Allah sih pasti berhasil. Dan untuk pengemasan, kalau kuahnya di luar seperti ini bisa menggunakan box atau bisa disesuaikan aja. Dan kalau untuk kuahnya yang di dalam, ini aku pakai plastik OPP. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga suka. Di video kali ini aku lagi bikin kue sus triple coklat. Jadi ini kulitnya coklat, isian flat coklat, dan topping lelehan coklat. Ini enak banget, super nyoklat pastinya, dan flanya lembut. Bisa untuk jualan juga, enak banget. Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama kita buat dulu untuk isian flanya. Siapin panci, masukkan gula pasir, kemudian tepung maizena, coklat bubuk. Untuk semua bahan keringnya ini udah diayak ya. Untuk tepung-tepungannya maksudnya teman-teman. Kemudian kita aduk hingga rata. Kalau udah langsung aja kita tuang susu cair sebanyak 500 ml. Di sini aku pakai UHT full cream. Oke, kita aduk hingga semuanya tercampur rata seperti ini.
Kalau udah rata, selanjutnya kita tambahkan 2 butir kuning telur. Nah, kalau teman-teman tanya ini amis nggak, insya Allah hasilnya nggak amis teman-teman. Agar lebih wangi lagi, bisa kita tambahkan vanilla essence secukupnya aja. Tujuan pakai telur di sini agar kuahnya lembut ya. Lanjut kita masak hingga mendidih dan mengental. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, lanjut kita kecilkan api kompornya, lalu kita aduk-aduk cepat hingga benar-benar kental seperti ini. Kemudian tambahkan coklat batang dan tambahkan juga butter atau mau pakai margarin juga boleh teman-teman. Kembali kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, untuk memasaknya jangan terlalu lama, tinggal kita angkat aja. Lanjut kita pindah ke wadah. Agar permukaannya itu nggak kering, bisa kita lapis dengan plastik wrap seperti ini. Nah, kalau udah tunggu dingin dulu ya. Sembari nunggu dingin, kita buat adonan kulitnya. Siapin wok pan, masukkan butter. Kalau mau pakai margarin boleh, aku pakainya sekitar 100 gram. Kemudian tambahkan gula pasir dan juga air. Nah, ini ketiga bahan kita masak hingga mendidih. Nah, ini butternya udah mencair semua. Lanjut kita tunggu hingga mendidih. Kalau udah mendidih, kita masukkan tepung terigu. Aku pakai yang protein tinggi dan juga coklat bubuk. Semua bahan keringnya udah diayak ya. Lanjut kita aduk cepat hingga adonannya menyatu satu sama lain. Nah, kalau adonannya udah menggumpal seperti ini, pastikan udah tidak ada lagi bahan cairnya alias kering. Itu tandanya udah matang. Salah satu kunci agar kulitnya itu kopong, masaknya ini harus benar-benar kering teman-teman. Jadi ketika disentuh itu yang ada hanya minyak gitu, nggak ada airnya. Oke, kita biarkan dulu hingga dingin. Kalau udah dingin baru boleh kita tambahkan 3 butir telur. Kita mixer hingga tercampur rata. Untuk telurnya kita tambahkan bertahap seperti ini teman-teman. Kalau udah rata, tambahkan lagi telur berikutnya. Jadi untuk memisalnya jangan terlalu lama banget ya, sampai rata aja. Oke, ini untuk telur yang terakhir. Kembali kita mixer. Di sini aku cukup pakai kecepatan sedang aja. Adonannya akan lebih berat seperti ini. Oke, cukup ya. Mixernya boleh disisihkan. Lanjut ratakan pakai spatula. Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman, dan ini siap untuk kita cetak. Pindah ke dalam plastik segitiga biar nanti gampang untuk menuangnya. Nah, seperti ini aku pindah dulu. Gimana teman-teman? Insya Allah buatnya gampang ya. Kalau misalnya mau buat yang plain, resepnya udah pernah aku upload, cek aja di beranda aku teman-teman. Dan untuk squidnya aku pakai yang motif seperti ini. Aku lapis dua ya. Aku gunting satu buah plastik segitiganya. Kemudian aku masukkan seperti ini. Untuk plastik adonan jangan lupa digunting dulu. Untuk cetakannya boleh kita oles dengan margarin agar nggak lengket. Dan tinggal kita semprotkan deh adonannya. Nah, insya Allah nggak berat, ini nggak perlu pakai tenaga banget, insya Allah bisa dicetak dengan mudah. Untuk cara mencetaknya bisa diperhatikan di video ya. Kita lakukan begitu seterusnya hingga selesai. Kalau udah selesai dicetak, selanjutnya kita panaskan ovennya sekitar 10 menit. Kita letakkan di rak bawah. Kita panggang di api atas bawah. Suhunya 200 derajat Celcius selama kurang lebih 30 sampai 45 menit atau hingga matang. Bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nah, salah satu tipsnya agar kopong sempurna selama memanggang, pintu ovennya jangan dibuka-buka. Dan kita masak hingga permukaannya benar-benar kering, tidak ada gelembung-gelembung kecil. Nah, hasilnya akan cantik seperti ini. Oke, lanjut masak untuk adonan yang lain ya. Begitu seterusnya hingga selesai. Nah, untuk kue susnya ini udah dingin. Selagi masih hangat boleh kita lepaskan. Tuh hasilnya terlihat kopong, mengembang bagus. Lanjut kita bolongin bagian bawahnya. Di sini aku pakai sumpit seperti ini. Dan untuk flat coklatnya udah aku pindah ke dalam plastik segitiga ya, biar gampang untuk isiannya. Nah, tinggal kita isi secukupnya seperti ini, bisa disesuaikan aja. Udah jadi siap untuk kita sajikan. Lanjut kita beri isian yang lainnya ya. Nah, ini bisa juga dikreasikan karena ini namanya kue sus triple coklat. Jadi untuk bagian atasnya aku kasih topping coklat batang yang udah dicairkan.
Nah, untuk coklat batang yang dicairkan ini secukupnya, bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan. Atau kalau teman-teman mau lebih ekonomis tanpa topping juga nggak masalah, udah enak banget. Lanjut aku tambahkan juga meses seperti ini. Ini enak banget teman-teman, bisa untuk kreasi ide jualan. Ditambah topping seperti ini hasilnya jadi lebih cakep. Nanti opsional bisa disesuaikan ya. Tanpa topping juga udah bagus teman-teman. Nah ini dia kue sus triple coklatnya udah jadi, hasilnya cantik banyak banget. Bisa dikemas menggunakan paper cup seperti ini. Tuh hasilnya cantik banget. Ini bisa untuk jualan atau isian snacks box nih teman-teman. Untuk fly di dalamnya seperti ini. Enak Aku banget ya. tadi Terlihat anu coklat meme. ditambah topping coklat, isian fly coklat. Ini enak banget. Teman-teman selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Via Hermanta. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua, dan kita berjumpa lagi secara online. Dengan tapi sebelum mengikuti videonya, boleh dong teman-teman pada absen dulu dari mana aja yang udah mampir nonton video ini, boleh tulis di kolom komentar. Oke, karena kali ini aku lagi dapat pesanan atau orderan pie susu buah, jadi sekarang aku lagi belanja buah dulu. Nah ini aku lagi beli Aku mau es hari krim. buat teman-teman, karena ini tuh seger-seger banget baru datangnya malam hari. Oke, langsung aja ini aku udah siapin bahan-bahan untuk pembuatan kulit pie buahnya. Aku udah siapin semuanya, ini dia bahan-bahannya. Ada 500 gram tepung terigu atau pakai yang kue sedang. Ada juga margarin, di sini aku nanti pakainya 300 gram aja. Karena ini aku beli curah atau kemasan terbungkusnya 250 gram. Jadi di sini aku nanti bakal pakainya hanya 300 gram aja. Lanjut di sini juga ada gula halus atau gula tepung. Di sini totalnya ada 4 sendok makan gula halus. Dan di sini aku kasih tambahan air, ngapain tapi ya? sedikit aja, paling aku pakai kebelet. hanya 1 sendok. Dan aku kasih essence vanilla biar nanti wangi ya teman-teman. Aku mandi Oke, lah. siapin baskom atau wadah yang lumayan besar. Kita masukin semua bahan-bahannya. Ada tepung terigu, ada gula halus, ada juga di sini aku kasih margarin. Aku untuk garam Aku pakai skip ya, baju karena margarin sambil untuk mandi. udah ada sedikit asinnya. Dah. Nah di sini aku pakai Gua margarinnya mau 300 gram aja. Margarin ini bisa diganti butter. Mau ya, ganti teman-teman. baju, guys. Kalau butter itu menurut aku rasanya jauh lebih enak karena dia kan ada perpaduan susunya. pilih apa Tapi ya? karena di sini Emotnya. untuk harga jualnya ekonomis hanya Rp2.000 per bungkusnya. Jadi aku hanya pakai margarin aja. Semua bahan-bahan ini kita aduk rata, dan di sini aku pakai centong aja, pakai centong nasi, bebas mau diaduk pakai apapun.
Dan di sini aku kasih airnya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Tapi air ini Tunggu dulu, tidak guys. harus ya teman-teman, kalau sekiranya supaya bisa dapat tekstur adonan yang seperti ini. Pokoknya enak banget. Saat kita tekan pakai cetakan yang kecil ini, dia tuh mudah banget dibentuk. Pasti beratnya benar-benar Ini dah. Aku udah ganti baju. Salah. Mana? Biasanya flang yang masih panas itu langsung kita tutup, pasti Aku dia mau ke bakal mengembun, bagian bawah. atasnya pasti keluar air kan. Udah pagi nih. Iya, aku aku lupa. jatuh ke flang dan itu bisa Kuncing. bikin flang yang kita buat cepat banget Lah. untuk basinya. Weh, Jadi diusahakan plastiknya benar-benar nempel di atas permukaan flang ini. Kalau ini bakal kita biarin sampai dia dingin. Dan tips dari aku, ini aku bikin flangnya itu di malam hari, baru kita gunain ke esokan harinya. Jadi itu agak penting juga ya teman-teman, kita bisa memanajemen waktu, ngatur waktu supaya kita nggak keteteran, dan gimana caranya supaya hasil jualan kita itu bisa matang dan enak dengan sempurna. Oke, ini udah ada beberapa tadi yang udah aku angkat dari oven, dan ini udah panggangan yang terakhir ya teman-teman. Ini aku udah cicil untuk keluarinnya. Kalau semisal udah keluar dari oven, teman-teman jangan langsung dikeluarin dari cetakan. Jadi biarkan dia agak dingin terlebih dahulu, baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Kalau udah dingin, dia tuh dikeluarinnya sangat mudah sekali. Jadi nggak bikin dia itu hancur dan nggak bikin juga merusak permukaan. Oke, ini udah dingin dan bisa dilihat sendiri dikeluarinnya gampang banget ya teman-teman. Cantik banget hasilnya. Nah, bisa dilihat sendiri bagian bawahnya emang dia agak tebal, tapi nggak apa-apa. Ini tetap matang dan ini tetap crunchy. Pokoknya enak banget. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, ada yang sedikit kematangan dan ada juga yang biasa gitu ya. Tapi tenang aja, ini tuh nggak gosong ya teman-teman, cuma dia benar-benar garing di atas permukaan kulitnya. Oke, sekarang aku bakal siapin untuk buah-buahan yang udah aku belanja kemarin. Ini ada buah-buahan yang udah aku belanjain. Kebetulan aku kemarin lihat duet. Tahu duet nggak teman-teman? Apa buah jamblang? Ini udah jarang banget ada buah ini. Jadi pas kebetulan di warung buah ada, jadi aku beli cepat. Ini harganya Rp10.000. Tapi ini agak kecewa juga sih ya, karena aku nggak lihat-lihat dulu main ambil, ternyata bagian bawahnya itu banyak banget yang berjamur. Alhasil yang bisa dimakan tuh ya hanya setengahnya aja. Oke, tapi yang bakalan kita pakai untuk topping yaitu strawberry. Di sini aku beli strawberry kotak seperti ini, harganya Rp10.000. Dan ini ada yang berjamur juga ya, yang busuk, jadi aku buang aja. Oke, sekarang kita bakal bersihin dulu untuk buah-buahannya, dan seperti biasa air dikasih garam sedikit untuk menghilangkan kotor-kotoran. Khawatirnya juga kan kalau di strawberry keren ada kecilnya ya teman-teman. banget. Di sini aku pakai strawberry yang ukurannya sedang, yang ukuran besar aku nggak pakai supaya nanti untuk ukurannya jadi bisa sama ya teman-teman. Nah, ini strawberry aku rendam di air garam, dan untuk anggurnya juga aku rendam di air garam. Untuk anggur ini aku beli hanya Rp10.000, dapatnya segitu ya teman-teman. Tahu sendiri ya kalau anggur itu kan harganya memang lumayan. Nah, ini biarin aku rendam dulu kisaran 5 menit. Setelah itu baru nanti bakal aku cuci bersih. Fitrot, kau di mana? Sebetulnya untuk topping bagian atas teman-teman bebas, bisa diganti pakai apapun, pakai buah yang harganya murah meriah atau yang lagi musiman juga bisa. Tapi karena aku terbiasa pakai buah-buahan seperti ini, jadi ya udah aku pakainya ini aja. Kalau kita pakai juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, kayak strawberry ini juga aku pakai hanya setengah cup aja. Untuk anggur aku juga hanya pakai beberapa, karena nanti bakalan kita potong-potong seperti ini. Nah, dari satu strawberry bisa dipotong jadi 5 atau 6 potong ya teman-teman. Untuk anggur sendiri dari satu buah bisa dijadiin 4 potong seperti ini. Pokoknya sesuaikan dengan harga apa Loh, untuk aku keluarin, harga-harga ternyata dia Nah, ini aku beli buah ini, aku tuh dia beli menghilang. teman-teman. Dan Buah harganya mungkin dia Rp13.000. main game yang lain. Pakai cuma satu buah, tapi satu buahnya juga nggak full Oh, ya. Jadi iya. kita nggak pakai banyak gitu ya. Tapi kemarin kalau aku mau beli satu buah aja, aku malu. Jadi aku beli 2 buah kiwi.
Nah, lebih bagus kalau ini yang kiwi warna hijau seperti ini. Karena kan ada ya kiwi yang warna kuning juga. Tapi masukan dari aku lebih bagus pakai kiwi yang warna hijau seperti ini. Terus untuk memisahkannya beliau apa ini? kiwi yang teksturnya masih keras. Karena kalau masih keras ini nanti untuk warna Pitrit. cantik dan juga tidak Pitrut. monyet. Kalau semisal ada yang tanya atau ada yang bilang, Mbak, kiwi yang masih keras itu kan identik dengan Aku akan bergabung sebenarnya kalau dengan kiwi semanis-manisnya kiwi itu masih ada tekstur dari Oke, airnya ya teman-teman. alas. Tapi kalau untuk plating seperti ini lebih bagus dan lebih baik kita pilih Lah. kiwi yang masih keras. Untuk potongnya seperti ini, jadi satu potongan bulat itu kita bisa iris jadi 6 potong kecil seperti ini ya teman-teman. Oke, ini udah selesai dan langsung aja kita simpan dalam kulkas dulu. Lanjut kita balik ke fly yang udah kita simpan tadi. Ini udah dingin ya, tapi nggak aku masukin ke kulkas ya teman-teman, jadi di suhu ruang aja. Lanjut, ini untuk fly yang udah dia mengental seperti ini, kita wajib halusin lagi. Bisa di mixer ya teman-teman, tapi berhubung di sini aku malas ngeluarin mixernya, jadi aku pakai wish aja. Diaduk pakai wish manual seperti ini juga nggak apa-apa, tapi ya memang harus membutuhkan tenaga dan waktu yang lumayan. Kalau teman-teman mau simple bisa langsung pakai mixer aja. Nah, jadi kita aduk sampai teksturnya seperti ini tanpa dimasak lagi ya teman-teman, jadi kita aduk aja. Kalau udah halus seperti ini langsung aja aku bakal masukin ke dalam plastik segitiga. Ini aku pakai plastik segitiga yang ukurannya kecil, jadi aku Jadi aku harus gitu. Aku harus sebetulnya untuk setelah ini teman-teman bisa sekaligus banyak bisa ya, dan juga langsung bisa disimpan di dalam kulkas. Semisal udah dihaluskan seperti ini bisa disimpan di dalam kulkas. Tapi kalau semisal mau dibuat isian lagi, teman-teman ya halusin lagi seperti ini. Oke, sekarang mari kita akan mentakar untuk Mika. Di sini aku pakai Mika yang ukuran 6 karena banyak banget ukuran Mika, jadi teman-teman tinggal disesuaikan aja pakai cetakan pulsa yang ukuran diameter berapa, dan aku tinggal disesuaikan pakai Mikanya yang ukuran berapa. Nah, aku biasanya kalau untuk jualan atau untuk orderan seperti ini, jadi aku tata dulu semuanya Mikanya, dan langsung untuk tabuannya di sini aku kasih alas kertas roti ya teman-teman, jadi kertas roti yang bulat seperti itu yang biasa aku gunakan untuk Mika juga. Jadi seperti ini aja di atas Mika. Kalau semuanya nanti bakar tata rapi, baru bakar aku isi untuk asusnya. Untuk pie ini teman-teman tuh bisa diganti Bisa gak sih? Gak pertama. Tapi biasanya kalau untuk jualan tuh kebanyakan enak seperti itu atau brownies gitu ya teman-teman. Oke, Ini kita kita gunting bagian ujung plastik segitiganya dan tinggal kita masukin untuk tinggal kita sesuaikan aja ya teman-teman, banyak sedikit saja pasti kita bisa mengurangi. Sebelumnya aku mohon maaf banget bila mana pas babi kali ini rame ada suara anak-anak kecil karena apa sih? ada main ayunan di samping rumah Husnul teman. Jadi mohon maaf banget bila mana ada suara. Gak tahu mungkin. By the way, karena kita lagi berapa kali saat nonton video aku ini, udah pada istirahat kah? Udah pada makan apa belum? Kalau belum aku temenin dan aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku ini. Oke, pelanya udah kita isiin semua dan sekarang kita tata buahnya di atas pela ini. Nah, jadi untuk makannya seperti ini aja ya teman-teman. Buah ini bisa dipakai pakai mangga atau pakai melon, tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Enggak, aku lompat-lompat deh. Buah yang lagi musiman. Kalau sekarang lagi musim mangga ya udah kita bisa ganti pakai mangga. Nah, ini udah selesai semua dan tips terakhir supaya bisa mendapatkan buah yang warnanya cantik, Aku lompat-lompat dan juga aja. bisa nempel ya buahnya itu dan kira-kira kita kasih olesan agar dia bening seperti ini. Selain dia pekat, dia juga bisa Menyerah terus. bikin glowing ya di atas permukaan. Menyerah terus. Oke, udah selesai semua. Aku oles-olesinnya dan bisa langsung kita tutup aja. Di sini aku mau langsung staples aja dan karena ini untuk
platingnya udah cantik menurut aku ya. Ini susah. Jadi tidak Tapi kok di cookie itu aku kalau untuk harga jual juga. di daerah aku tuh udah rata-rata Oh, apa? teman-teman seperti ini yang mulai. Jadi tinggal Ya. masing-masing ya. Kalau untuk di daerah Cikarang Selatan ini harga jualnya Rp2.000. Biasanya tuh banyak banget dijual di warung-warung sarapan pagi yang jual-jual kue basah, dan itu ini banyak banget. Oke, ini udah jadi dari satu resep yang aku bikin ini total semua aku bisa dapat sebanyak 62 pieces. Tapi tadi 2 pieces itu pecah keluar dari cetaknya. Susah, woi. Jadi pecah. Saking Ih, dia susah, woi. kayak gitu. Yes, itu sebelumnya berakhir di sini aku mau kasih tahu juga kalau semisal teman-teman bikin kulit pie adonannya itu kebanyakan atau terlalu bisa banget dan bisa disimpan di wadah kedap udara atau di dalam kotak. Jadi Susah, woi. oke, ini dia hasil penangkapan pie gue yang udah aku buat di hari ini. Menurut aku dijual di harga Rp2.000 ini udah cantik banget. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu ya video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sini kocak. Baru mau. Gue mau buat. Itu bisa. Bisa diket. Satu doang. Ip, ip, ip. Ya ini bisa. Kata aku susah. Aneh juga gue ini. Lah, mana Pito? Mana Fitri? Dah ada. Nah itu apa? Kagak jelas. Nah, mana Fitri? Oi Fitri. Nyot, 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 nyot. Adalah susah. Aku sukanya main cookie, curi cookie. Dan ini ya aku favoritin. Oh iya udah aku favoritin, baru ini belum lah dan ini juga aku lupa. Oi ngelek. Lah ini ngapa sih? Itu join ke grup ya guys. Panas.
Main yang mana ya? Cap. Salah. Cap. Cip. Cup kembang kucuk. Yang mana aku pilih. Aku suka yang ini. Aku mau cap sih. Aku mau ini. Udah, lemparin aja nih. Gak canda. Kampas tuh kayaknya apa ini Rol? Coba deh. Aku mau ini yang atasnya. ya Mana ini loh? ya pasti abang dengan Bel Mau anaknya. Aku jadi nenek. Aku gak mau. Tapi aku ada tugas nih. Aku ada tugas. Nah ini nih. Tugasnya ini guys. Oke. ya kalau kalau pasti diambil disimpankan Oh di bawah. Apa sih ini orang? Tolong. Gak sopan sama neneknya. Woi. Woi. Emang tolong. Oh mau gua makom. Aku makmom. Aduh sakit cuy. Terus deh. Apa sih bocil arahkan kapal kapal kocok. Apa sih bocil dajal dek. Apa sih bocil dajal dadar. Aku tandang sampai sungai. Aku tendang juga sampai ke planet lain. Siapa cuy? Mampus. Oh iya, salah. Apa sih tolong?
Hampus. Apa sih kejelas? Aku butuh ini. Dek. Aku butuh tuh. Kok kejelas? Kok situ? Ternyata. Mampus. Apa sih kejelas? Kok kejelas? Tolol. Memang. Dek. Mampus. Dek. Gak apa-apa kalian ikuti gue. Gak apa-apa. Pilih yang ini gak apa-apa kok, ikuti aku aja. Ikuti aku. Apa? Salah. Diambil kocok. Terus misinya ini apa dia? Karena cuma game. Jadi bagus. Tolong lontong. Ngapain gue ini? Alah. Enak banget. Mana ya? Terus ambil kunci. Butuh kunci. Kita butuh kunci. Gak sah. Udah penuh guys. Kunciku cuman bisa 3. Itu ngapain dah? Ini. Kita lihat dari sini. Mana neneknya? Di situ ternyata. Dapat duit. Lah neneknya malah sangkut. Dong. Kok gak bisa? Lah kok gak bisa?
kan. Oh, gak apa-apa ikutin gua. Lah, banyak juga. Ya betul kata pelanggan kopi. Banyak banget. Aca. Ih, gak kena. Gak apa-apa. Apa ini? Oh. Oh iya, udah penuh. Ngeselin. Au, au. Seru ya. Tenang. Tidak. Ah, kok asap gini, Cok? Mana nenek? Nenek jajal. Alah. Lah ngapain gua ini? Alah. Oh, di situ neneknya. Nggak butuh apa ya? Tidak. Kita harus. Oh, dah. Cek. Aduh, tolong lontong. Oh, di situ. Oh, sini dia. Kalau gak apa-apa ngikutin. Ih, jangan. Ih, cepetnya aku. Mampus. Apa sih? Oh. Wow. Astagfirullah. Kok tembus gitu, kocak. Dapat kunci. Wow. Mana nenek? Sini. Nih. Aman. Ini juga dong. Nenek. Dek. Lari. Astagfirullah. Ini. Bagus ini. Yang terbagus ternyata. Ini yang terbagus loh. Ya, kalau bikin Fido itu ambil pertama bukannya kebentuk ruangan terlalu panas, nanti yang ada catnya itu bakalan rusak dari adonan.
Lari cuy. Lari cuy. Dan adonannya sampai jadi seperti ini dan nggak ada tepung sama sekali. Jangan kalian aduk, pokoknya patokannya sampai nggak ada tepung sama sekali kayak begini. Kalau udah adonannya persisnya itu 30 gram. Oke, di sini gue menggunakan wayang pai. Ini kalau lupa gue akan taruh di sini untuk ukurannya. Aku mari. Ini wayang itu gue tidak akan Dia di sini. atau mentega karena menurut gue lemak dari si pai itu kan dia otomatis sudah bakal nempel di wayangnya. Kalau udah ditimbang, ini gue akan Oh wow, laser sampai dia rata. terkuat Sampai di dunia. rata, jangan ada yang kebetulan, jangan ada yang ketipisan kayak begini ya. Oke, di sini painya sudah jadi. Kita akan Sini kau. berarti biar apa? Dia tidak keluar. Jadi nanti open dia tuh bakal gelembung gitu loh. Itu udah kelapa. Dan jadi itu penting banget untuk stepnya. Setelah kita kayak begini, baru kita akan simpan di kulkas sampai dia pas. Oke, di sini painya itu sebenarnya adonan ini dapat 15 sampai 17 pai, tapi gue bikin 10 sampai 12 aja karena kebanyakan jadi agak repot ya. Dan siapa yang ini Gak kena. Gak apa-apa. kalau kalian pengen bikin juga kalian bisa bikin Apa ya? Pakai apa ya? dan juga di ada atau enggak mungkin kalian bisa di mana gue akan taruh Pakai apa ya? Oh, ini aku lupa. dan ini painya kita akan simpan di kulkas sampai kurang lebih kita akan simpan 20 sampai 30 menit. Pai paling bagus setelah hari ini karena kita ngepress dia punya lemak, Kayak hasilnya ini. bakalan lebih garing dan Oh, bakalan dapet. lebih ringan. Kalau langsung dipanggang, fatnya sudah mengalir, kita akan lebih panas ya. Oke, sambil menunggu nih, kita akan bikin flat. Sebenarnya kan ada yang bikin flatnya itu tidak pakai telur, ada yang pakai telur. Di sini gue pakai telur. Kenapa? Karena menurut gue teksturnya akan lebih rich dan juga warna Pakai lebih ini kuning. aja. Ya, jadi di sini sangat-sangat gampang. Bahan-bahannya itu kita akan bikin flat pada umumnya. Ya, pertama-tama nanti kita akan sambungkan dulu kuning telur. Gue pakai kuning telur. Kena. Ya, sekurang-kurangnya kalian cek di description saja. Ini gue nggak ada sampling gula banyak. Ini udah cukup aja sih. Di sini kita akan sambungkan juga dengan gula pasir. Ya, di sini gue pakai maizena pakai ini untuk garam. Gue selalu Monyet. everything. Karena menurut gue kalau Gak bisa diem. flavornya kuat. Vanilla. Ya, agak banyak biar dia wangi. Apa sih lihat? Dan di sini ini opsional sih, tapi menurut gue ini enak banget kalau dipakai. Ini gue akan kasih ini kira-kira aja tambah karotnya tuh yang ini. Nah, kalau bikin rasa painya itu tidak fresh vanilla doang. Ini wajib sih nih. Jadi kalau kalian nggak suka atau Mana, woy? nggak punya, di skip juga boleh. Oh, Ini untuk enhance dia punya flavor aslinya. Kasih. Ini kita akan aduk Bleh. rata. Nanti baru kita akan tuangkan ke sini. astagfirullah. Oke, kalau udah rata kayak begini ya, sudah tidak ada gumpalan. Ini kita akan masukin ke sini. Jadi kita api kecil aja. Kita sekarang akan mulai masak custardnya. Ya, nanti dia akan Pilihan lain. kental. Nah, jadi seperti cara bikin flat pada umumnya, ini nanti dia akan bisa kental ya. Jadi nanti kalau Ya, dan juga benar-benar ini nggak ada gumpalan-gumpalan gitu ya. Nanti potongan itu masuk gitu loh, kayak babi gitu. Dan kalau kita dingin juga ya, jadi aku mau ini. masak kayak gini. Ini artinya suara jangan bagus, kita matiin. Udah ya, kita aduk sampai dia itu benar-benar rata, nggak ada gumpalan sama sekali. Ah, Ini juga keluar. Creamnya ini biar si custard creamnya ini lebih creamy. Nah, jadi kayak lebih rich gitu loh. Oh, wow. Bakalan bikin si custard creamnya lebih shining nanti. Ih, ambil. Karena ada lemak dari mentega. Creamy banget. Sama sekali tidak ada gumpalan. Dan kalau udah sekarang ini tuh si custardnya flatnya kita akan tuangkan ke wadah yang besar ini. Astagfirullah. Dan kita akan tunggu 1 jam. Tapi kalau bikin masak kayak gini ya, ini tuh harus di dalam keadaan direct. Kalau nggak dia ngebut ya, ngebut sendiri itu ingat ya, harus nempel. Kenapa harus nempel? Pertama-tama kalau dia ngambang Mana neneknya tuh? masalahnya papanya bakalan cepet basi dan
benar-benar keras. Ini keadaan yang paling bagus kalau kita oven. Dan tadi itu sudah Itu 170 derajat. Pokoknya 20 menit sebelum gue kawin tuh kita sudah langsung oven dan langsung gue panggang selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Patokan jadi kita akan bikinnya itu benar-benar pede alias tolol. Oke, ini sudah matang. Kalian lihat ya, cakep banget warnanya. Jadi ini aku panggang sampai itu benar-benar matang, nggak sampai gosong. Jadi kayak kuning keemasan. Ini namanya kalau itu 22 menit menurut gua Agak Kak. kenyang. Ini sampai dingin, kalau udah nggak gitu panas, baru kita bisa dipakai ya di dalam. Nih kalau udah mulai panas, itu bakal otomatis coklat daripada udang. Ya, coklat dari golden brown nggak gosong. Ini bakalan enak banget. Oke ya, tadi sudah benar-benar dingin. Jadi setelah dia makan sendiri, gue simpan di kulkas sampai benar-benar dingin ya cepet crispy ya. Jadi kayak gini aja. Kita akan bikin dulu ya. Ini pakai Jeduk, jeduk. cuma untuk kalau mesin dia aja sih. Kalau udah kayak gini, Wow, bagus. ini akan gue aduk Banget. sampai dia lembut. Pakai mixer juga boleh banget cepet ya. Halo Nini. Ya, sampai dia lembut kayak begini. Tapi yang kadang sudah nggak panas lagi. Ini akan gue minum ke atas dulu tidak. Kita akan piping dalam paynya yang sudah matang dan juga sudah dingin ya. That's why paynya itu harus matang karena kita nggak akan sama lagi. Kalau habis kalau kita isi lagi ya. Tapi sedikit tunggu yang ini habis soalnya. Ah, Kita isi dan terus kalau bisa kita angkat pintar, kita pepet dari keras. Kita simpan di kulkas dulu. Kemudian besok lagi dimakan baru kayak begini. oh di situ. Oh iya, aku lupa. Sini. Kenapa kau gak pakai ini pisaunya? Au. Halo. Kita akan belah dua aja gitu. Oh, candy. Kalau Kita coba pakai ini candy. Tor candy. Candy, candy. Nenek mau candy. membuang dulu, Nenek. terserah kalian ya mau segede apa. Di situ. Ini kita belah dua juga. Ini ada bijinya ya. Jadi ini gue akan buang dulu. Is. Oke, ini paynya sudah tadi di kulkas. Sambil nunggu dia makin enak, kita akan tata buah-buahannya. Dorokin guys. Iya, kita akan kolek. Bisa kan? Tah. Gitu. Udah tahu-tahu ya. Ini ada clear gel. Jadi ini buat yang dekor-dekor biar glazenya itu kayak gelap. Ini kan agak kental ya. Ini gua beli jadi gua akan encerkan sedikit aja dengan air panas. Biar apa ya? Biar lebih gampang ya. Jadi ini kayak ini atau bangkunya gua agak lebih enak dikit. Karena gua pengen cuma tipis-tipis di buahnya doang. Kalau dia terlalu kental nanti dia bakal Mau jempol pakai gitu ini. buahnya. Ya, Pireng. Ih, si Cepem. Tolol. Hoi. Penyakit dingin banget. Kamu tuh rumit banget. Dia ada kayak ada arang bakar ya kan. Jadi makannya juga enak banget. Memang curang. Ini tuh wajib dimakan dengan buah-buahan asin. Nenek. Oh, wow. Tadi pas gue beli kebetulan Dapat ini lagi deh. Nah, yang pasti kan disimpan di kulkas kayak 1 jam sebelum makan karena semakin dingin custardnya akan semakin firm dan pastinya lebih enak. Banget ya. So itu dia mie pie alias buah
pakai buah walau ini enak banget, gampang banget. Ini tuh basic pastry buat kalian yang langsung bikin. Gue yakin banget kalian bakal belajar bikin ini. Dan jangan lupa gue bikin series juga komen Ya. jangan lupa Instagram Sini. Kok gak ada ya? Sini sih. Bagus. oke. Kok kayak gak ada orang sih? Oh, ada. Stop ya Allah. Aku mau itu. Ini bukan ini kok. Nah, kita akan bikin sifat ini yang sebenarnya gampang, tapi yang bikinnya sedikit lebih lama dari Hanya nggak apa-apa sih. buat kalian yang mungkin agak awam sama pastry ini akan agak kompleks. Oh, wah. Tapi step-stepnya apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, kalian bisa bikin di rumah. Nah, sebenarnya untuk kita akan bikin cheese custardnya dulu, kita akan bikin kulit pie dan kita panggang. Tapi kita harus bikin cheese custardnya dulu. Kenapa? Karena itu cukup lama untuk tunggu dingin baru kita bisa pakai. Jadi kita akan campur semua bahan dan kita masak kayak bikin flan gitu, cuma bahannya cream cheese. Nah, pertama-tama ini kita ada cream cheese dan jangan lupa setelah pakai akan yang cek di description box. Ini cream cheese-nya, cream keju, ini kita akan sudah buat taruh di suhu seperti ini, suhu biasa aja 15 menit. Jangan dari kulkas karena itu bakalan keras banget dan PR banget ngaduknya. Jadi ini cream cheese-nya pastikan sudah lembut dulu. Cream cheese ini sudah lembut, jadi lebih gampang stable gitu. Kita lembutin dikit. Oh, sini Jadi di sini kita ternyata. akan campurkan ada whipping cair. Di sini whipping cair yang sudah gue hangatkan sebelumnya. Curang lari. Yang Pakai lari. Di sini juga. itu adonannya lebih stabil dan juga mengental saat dimasak. Dan di sini gue menggunakan telur. Telurnya ini gue pakai 50 gram. Pas banget gue cari koleksi di kulkas, pas gue timbang itu dapat 50 gram. Jadi berpikir kita bikin dulu cream cheese-nya, kita masukin gula, bahan-bahan lainnya sampai menjadi adonan yang bagus dan licin baru kita masak. Ini sudah cukup soft, jadi gue pakai spatula karena pakai spatula lebih gampang untuk ngelutin daripada pakai whisk. Sampai dia itu lumayan soft, baru kita masukin gula. Ini sudah lembut, sekarang kita masukin gula pasir, Jangan ambil. vanilla, Setelah kau. dan terus ini kita lembutin lagi. Pokoknya ini cuma lembut, menyenangkan tekstur dan biar tekstur yang gimana banget ya. Oke, kalau sudah lembut kita ganti whisk biar lebih gampang. Nah, ini kita lembutin, kita lembutin pokoknya sampai dia itu sudah tidak ada gumpalan keju. Karena apa? Kalau kita masukin bahan-bahan basah dia ada gumpalan keju, dia pasti gumpal. Oke, kita aduk-aduk dan lihat nih sampai kejunya itu benar-benar lembut tapi nggak pecah ya, karena kalau cream cheese selama diaduk dia akan pecah, bukan kayak butter kalau diaduk dia mengembang, cream cheese selama dia bakalan pecah. That's why cuma sampai lembut aja dan kayak pokoknya pastikan cream cheese sudah nggak ada gumpalan keju. Kita masukin telur, terus ini kita aduk sampai nyampur di telurnya ya. Masukin aja, ayak aja biar lebih bagus ya. Aduk, bentar aja, kita masak aja. Kalau udah, kita masukin Bisa gini. Iya. Gini enak. Lalu, kita aduk-aduk. Lah. Tuangkan semua. Terus sampai rata, Udah, dia akan selesai, memang cair banget sih. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kita akan masak di panci sampai itu mengental jadi panas. Terus kita masuk panci, baru kita akan masak. Nah, sekarang kita akan masak. Jangan menunggu diaduk sampai dia tuh meletup-letup kayak bikin. Dadah. Dadah. Kita sampai